oleh Bu Febri kepada kalian. Oke, siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok apa? Siapa duluan? Siapa mengajukan diri? Ya tunjuk ya, kalau nggak mengajukan diri. Asam basah. Silahkan duluan. Baik Pak, izin share screen. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Fahri selaku pengampu mata kuliah Kimia Analisis Praktikum, Kimia Analisis Teori, dan teman-teman yang sudah hadir pada Zoom pagi hari ini. Di sini saya Putri dan dua teman saya, Bagas dan Rasya, akan presentasikan materi penetapan kadar asam salisilat dalam salep asam salisilat. Next slide. Berikut anggota kelompok kami. Selanjutnya yaitu untuk asam salisilat sendiri merupakan salah satu bahan aktif yang banyak digunakan dalam sediaan topikal, khususnya salep. Analisis kadar diperlukan untuk memastikan bahwa kadar asam salisilat dalam salep memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan regulatori dan tidak menimbulkan efek iritatif akibat kadar berlebih maupun efek terapeutik yang tidak optimal akibat kadar terlalu rendah. Salah satu metode penetapan kadar asam salisilat yang akurat dan sederhana adalah metode titrasi asam basa. Nah, tujuan untuk materi ini yaitu yang pertama mengetahui prosedur penetapan kadar asam salisilat dalam salep dengan metode titrasi asam basa. Yang kedua yaitu menentukan kadar asam salisilat dalam sediaan salep yang diuji dan membandingkannya dengan kualitas yang berlaku. Next slide. Nah, asam salisilat sendiri merupakan senyawa asam karboksilat aromatik yang berfungsi sebagai agen keratolitik dan anti jamur dalam formulasi farmasi. Dengan berat molekul 138,13 gram per mol dan berbentuk jarum halus atau serbuk halus putih. Sukar larut dalam air namun mudah larut dalam etanol. Untuk sediaan salep sendiri merupakan sediaan setengah padat yang digunakan pemakaian topikal pada kulit. Berdasarkan monografi Farmakope Indonesia edisi 6, salep umumnya memiliki dua komponen utama, yaitu zat aktif itu sendiri atau asam salisilat dan basis atau vehikel. Baik, selanjutnya adalah metode penerapan kadar. Jadi asam salisilat ini bila direaksikan dengan basa kuat akan membentuk reaksi C7H6O3 ditambah NHOH menjadi NaC7H5O3 ditambah NH2O. Nah, indikator yang digunakan pada
pada titrasi asam basa adalah indikator phenolphthalein karena indikator ini sensitif pada pH titik akhir titrasi asam lemah dengan basa kuat, yaitu pH lebih dari 7. Nah, perubahan warnanya dari yang tidak berwarna menjadi merah muda rosa yang menandakan titik akhir titrasi. Next. Nah, dalam farmakope Indonesia, penetapan kadar menggunakan titrasi asam basa dibagi menjadi 2 prosedur. Yang pertama adalah prosedur analisis asam salisilat dalam salep, dan yang kedua prosedur titrasi blanko untuk memastikan bahwa titrasi yang dilakukan sudah benar. Pada prosedur analisis asam salisilat dalam salep, yang pertama itu yang pasti alatnya dipastikan sudah bersih dulu, lalu menimbang salep yang mengandung plus minus 250 mg asam salisilat. Selanjutnya memasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 20 ml etanol bereaksi yang telah dinetralkan, lalu dihomogenkan. Lalu ditambahkan 20 ml eter bereaksi dan dihomogenkan juga. Lalu menambahkan indikator merah fenol, lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 N hingga terjadi perubahan warna merah muda yang stabil. Lalu untuk prosedur titrasi blanko yang pertama, siapkan Erlenmeyer bersih, tambahkan 20 ml etanol, ditambahkan 20 ml eter, lalu ditetesi indikator merah fenol, dititrasi dengan NaOH 0,1 N hingga merah muda stabil, lalu juga dicatat nilai blankonya. Nah, volume blanko ini digunakan sebagai koreksi pada titrasi sampel. Jadi, titrasi blanko ini sama seperti titrasi asam salisilat dalam salep, namun perbedaannya adalah tidak menggunakan sampel. Next. Nah, selanjutnya adalah struktur molekul dan sifat kimia senyawa analit asam salisilat. Identitas senyawanya, Assalamualaikum nama asam warahmatullahi salisilat wabarakatuh. atau salicylic acid, Selamat pagi Pak nama Faris dan IUPAC-nya teman-teman semuanya. 2-hydroxybenzoic Kami acid, perwakilan dari rumus kelompok molekul 5 akan menjelaskan 7C7H6O3, mengenai dan metode berat molekul penetapan kadar BHS4 dalam 138,12 gram per barium mol. sulfat Dengan untuk sifat suspensi. fisikokimia senyawa dengan pemerian yaitu padat putih Selanjutnya hingga berikut sedikit adalah nama-nama kecoklatan dari yang anggota tak kelompok kami berbau. yang telah mengerjakan Titik tugas didihnya ini yang 21 tidak dapat derajat saya Celcius sebutkan pada satu 20 persatu. mHg. Metode Yang ketiga, Grafenet titik leburnya merupakan 158 salah derajat satu Celcius, metode kelarutannya sangat larut analisis pada kuantitatif etanol, larut pada pelarut organik, dan sedikit larut pada air. untuk menentukan kadar Densitasnya analit dengan pemeriksaan absolut. Pemeriksaan absolut 1443 yaitu gram per penimbangan cm langsung kubik pada tanpa suhu 20 derajat Celcius. Log P-nya adalah dengan 2,25, penimbangan pH-nya pemeriksaan absolut. 2,4 pada larutan yang jenuh. Pemeriksaan absolut atau penimbangan Konstanta absolut disosiasinya yaitu adalah dengan menimbang 2,9 pada langsung suhu tanpa 25 derajat Celcius dan tanpa indeks perlu, yaitu refraksivitasnya adalah pemeriksaan yang melibatkan 1,5 pada suhu 25 derajat yaitu Celcius. Next. pemeriksaan penimbangan langsung tanpa perlu senyawa pembaku atau pembanding. Kemudian Tanpa perlu untuk senyawa prinsip pembaku reaksi, atau pembanding penentuan tanpa perlu senyawa kadar pembaku asam atau salisilat dalam pembanding setiap seperti salep pada salep metode asam titrasi. salisilat menggunakan cara volumetri atau BSO4 yang titrimetri. BAS4 Asam yang merupakan digunakan adalah suatu asam lemah, yaitu asam salisilat C6O3. Sementara titran berupa basa kuat yang diberikan BAS4 merupakan adalah senyawa yang terdapat natrium dalam suspensi hidroksida barium NaOH. sulfat Pada saat asam dan memiliki basa ini kelarutan yang sangat bereaksi rendah akan terhadap terjadi air reaksi maupun pelarut netralisasi gugus organik karboksilat pada asam. Next. sehingga dapat membentuk endapan. Kemudian berdasarkan khasiat farmakologi, asam salisilat merupakan bahan yang dapat membantu Oleh untuk karena mengangkat itu, sel penetapan kulit kadar mati atau yang BAS4 dalam bersifat suspensi keratolitik. barium sulfat Dan dapat obat ini dilakukan juga dengan digunakan metode gravimetri, untuk mengatasi kulit yaitu yang dengan membentuk endapan murni dari kulitnya itu BAS4 yang tebal, dapat kering, disaring, dan dicuci, dan bersisik dipijarkan seperti sehingga ketombe, bobotnya tetap. dermatitis seboroik, Rumus masalah kita dapat psoriasis, tiga rumusan iktiosis, masalah, dan yaitu jerawat. pertama, Dan jika dalam bagaimana konsentrasi yang lebih tinggi prosedur hingga kerja dari 60%, asam penetapan salisilat kadar itu digunakan untuk BAS4 dalam menghilangkan suspensi kutil pada barium telapak sulfat kaki, dengan mata metode ikan, atau kapalan. gravimetri. Next. Kedua, bagaimana prinsip reaksi penetapan kadar Kemudian ada BAS4. perbandingan Yang prosedur terakhir, konvensional dengan bagaimana praktikum. efek Berdasarkan farmakologi penjelasan pembahasan sediaan yang ringkasan mengandung prosedur BAS4. kerja, Tujuannya prosedur adalah untuk farmakope mengetahui Indonesia 6 prosedur menetapkan kerja penggunaan penetapan sampel BAS4 salep dalam setara kurang lebih 250 mg asam salisilat yang dilarutkan dalam campuran 20 ml etanol dan 20 ml eter, serta mewajibkan titrasi blanko untuk mengoreksi efek pelarut organik tersebut. Sebaliknya, prinsip kerja praktikum kimia analisis menggunakan sampel cair berupa 10 ml larutan asam asetat. Next. Kemudian kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tersebut adalah yang pertama, kadar asam salisilat
dapat ditetapkan dengan titrasi asam basa NaOH Tujuannya 0,1 adalah dan indikator fenol untuk mengetahui ftalain. prosedur Yang kerja kedua, penetapan reaksi berlangsung satu banding BS4 dalam satu, suspensi sehingga barium kadar sulfat. dapat dihitung dari volume titran dengan koreksi Blanco. Suspensi barium sulfat Yang dengan ketiga, metode gravimetri, Farmakope lalu untuk Indonesia mengetahui 6 prinsip memakai reaksi etanol kerja, ester dan wajib reaksi Blanco, penetapan sedangkan pada kadar praktikum BS4, hanya memakai yang air terakhir tanpa untuk Blanco. mengetahui efek Dan yang farmakologi terakhir, dari penetapan sedianya kadar yang penting mengandung untuk BS4 mutu, dengan keamanan, dan mengetahui efektivitas prosedur salep. Next. kerja dan prinsip reaksi dari penetapan Baik, BS4 sekian dalam dari kelompok suspensi 1. barium sulfat dengan Apabila metode ada yang ingin gravimetri, ditanyakan, boleh mahasiswa langsung raise hand diharapkan dan dapat langsung menganalisis dan mengajukan pertanyaan yang ingin menentukan diajukan. Terima kasih. kadar BS4 dalam suspensi barium sulfat serta khasiat farmakologinya. Selanjutnya berikut adalah merupakan contoh soal dari penetapan kadar BS4 dalam suspensi barium sulfat. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Boleh Sampel juga sedimen bertanya melalui kolom chat ya diuji teman-teman. kadar sulfatnya sejumlah 500 mg atau 0,5 gram. Setelah pengendapan, pencucian dan pemijaran diperoleh Silakan massa kalau ada cawan kosong pertanyaan untuk kelompok asam sejumlah basa. 2 pertanyaan aja. 32,515 gram dan massa cawan Silakan nanti tolong dengan dicatat ya endapan yang tanya dan BS4 yang menjawab, karena notulensinya nanti diserahkan Bu Febri, kan ada tambahan nilai untuk yang bertanya dan menjawab nanti. Tolong dicatat yang kelompok presentasi siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Baik, untuk Viola. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, karena asam basa ini kan endpoint-nya itu pink muda ya, tapi kalau kita kelebihan setengah tetes aja, itu bisa menjadi pinknya yang pink banget dan melebihi dari pink muda itu. Nah, gimana cara kita mengetahui batas endpoint kita? Karena kayak kalau kita nambahinnya setengah tetes aja itu bisa sampai pinknya itu melebihi batas endpoint gitu. Nah, apakah ada cara-cara tertentu dari kalian mengenai supaya tahu bukan tetapan sih, kayak batas kalau kita menambahinnya tuh segini tuh udah bisa membentuk endpoint gitu. Terima kasih. Baik, Vio izin menjawab. Untuk caranya biar nggak kelewatan kan setengah tetes ya. Itu kita harus kalau misal kita titrasinya kan kalau udah mendekati endpoint itu warna ungunya itu hilang nggak ya Vio ya. Itu bisa kalau udah kayak gitu itu pelan-pelan aja, terus diaduknya itu homogen, digoyang-goyangkan dulu homogen biar tercampur dulu, terus habis itu dititrasikan pelan-pelan biar nggak ada kelebihan tes yang bakalan membuat warnanya itu pekat gitu, biar nggak kelewatan. Itu Vio. Apakah bisa menjawab? Izin menambahkan sebentar. Baik, jadi kan waktu titrasi asam basa terutama itu kan. Jadi yang harus dilakukan adalah kita kan melihatnya itu warna merah muda rosa, tapi saat dikocok kan hilang kan. Itu berarti belum titik akhir titrasi tapi sudah mendekati. Karena syarat dari titik akhir titrasi adalah saat dikocok selama 30 detik itu minimal 30 detik tidak menghilang gitu kan. Nah, jadi saat kita sudah melihat warna merah muda rosa, tapi saat dikocok hilang dan belum sampai 30 detik, kita bisa melakukan setengah tetes dulu, lalu seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Rista, yaitu disemprotkan dengan botol semprot di atas buretnya, lalu juga pastikan tidak ada titran yang menempel di Erlenmeyer dengan cara menyemprotkan tapi sedikit saja, supaya tidak terlalu mengaruhi kuantitatifnya seperti itu. Apakah menjawab? Jawab, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya.
Silahkan untuk Ilham. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilham Sandro Azizi dengan NIM akhir 085. Jadi di sini saya bertanya terkait indikator. Kan biasanya kalau titrasi itu jumlah indikator kayak nggak nentu. Kayak bisa 2 sampai 4 tetes lah. Berapa-berapa gitu. Nah, apakah perbedaan jumlah indikator nanti akan berpengaruh terhadap endpoint? Mungkin jika indikatornya makin banyak, nanti warnanya akan lebih cepat keluar atau sebaliknya gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan saya jawab lebih dulu ya, Ilham. Jadi eh, sangat berpengaruh jumlah tetesan indikator pH karena seperti yang Ilham bilang tadi, saat ditetesi lebih dari 3 tetes gitu kan, otomatis endpoint-nya akan keluar lebih cepat atau volume titran yang tercatat itu sedikit lebih tinggi dari volume yang seharusnya endpoint tersebut kan. Jadi eh, solusinya adalah kalau misalkan dari awal 2 tetes ya 2 tetes saja gitu, karena kalau misalkan ada yang 2 tetes dan 3 tetes maka bisa jadi akan membuat hasilnya sedikit bias seperti itu. Apakah menjawab? Izin menambahkan, kalau dari sepengetahuan saya itu karena indikator itu kan dia bakal berubah warna kalau misalnya suatu larutan itu udah mencapai pH tertentu kan. Jadi kalau misalnya penambahan titran yang lebih banyak itu menurut saya tidak akan terlalu berpengaruh pada endpoint, tapi berpengaruhnya itu pada kepekatan warnanya saja. Seperti yang saya ketahui itu seperti itu. Mungkin dari teman-teman apabila ada pendapat lain bisa ditambahkan. Iya, izin menambahkan. Jadi untuk indikator sendiri, kesimpulannya itu nggak terlalu berpengaruh, tapi cuma berpengaruhnya itu ke warnanya itu lebih pekat gitu. Tapi tetap endpoint-nya itu bakalan bisa diketahui nggak yang akan lebih cepat atau lebih cepat endpoint atau enggak. Cuma kalau misal ya melihat warnanya itu kurang jelas, itu kalau tambahin apa indikator itu bisa terlihat lebih jelas itu. Kalau mungkin ya matanya kurang gitu penglihatannya bisa lebih jelas. Apakah bisa dipahami? Astagfirullahaladzim. Bisa, Mas Moyo. Terima kasih. Sama-sama. Baik, karena sudah 2 pertanyaan, sesi diskusi dan tanya jawab akan kami tutup. Sekian dari kelompok 1 Titrasi Asam Basa. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang bagus ya dari kelompok Asam Basa. Berikutnya, kelompok siapa yang mau maju duluan? Siapa yang mau mengajukan diri? Iya. Mbak Rasya itu kelompoknya apa? Asam Basa? Iya, Bapak. Asam Basa, oke. Siapa yang mau maju? Tak tunjuk lagi kalau nggak ada yang mengajukan diri. Izin Pak, mungkin dari kita kelompok 2 mau Ya, mulai silakan. presentasi. Ya, silakan, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faris dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan topik mengenai penetapan kadar besi 2 fumarat dalam tablet besi 2 fumarat dengan metode titrasi reduksi oksidasi atau redox. Next. Berikut ini adalah nama anggota kelompok dari B2 yang berkontribusi dalam presentasi ini. Baik, untuk latar belakang sendiri, kami menjelaskan mengapa besi 2 fumarat dipilih sebagai fokus analisis. Besi 2 fumarat merupakan sumber Fe2+ yang banyak digunakan sebagai terapi anemia karena memiliki kandungan besi elemental yang tinggi serta stabilitas yang baik dalam bentuk tablet. Untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya, kadar Fe2+ dalam tablet harus memenuhi standar farmakope. Penetapan kadar ini biasanya dilakukan menggunakan dua metode titrasi redox, yaitu permanganometri dan iodometri. Pada metode permanganometri, Fe2+ dioksidasi oleh KMnO4. Sedangkan pada metode iodometri, sesuai farmakope, Fe2+ dioksidasi menghasilkan I2 yang selanjutnya dititrasi dengan natrium tiosulfat menggunakan indikator amilum. Kedua metode ini dianggap akurat dan umum, tapi oleh karena itu, makalah ini membahas prinsip titrasi, karakteristik besi 2 fumarat, prosedur kerja, serta khasiat farmakologinya. Next. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama memahami prinsip dasar titrasi redox serta mekanisme oksidasi reduksi yang berlangsung pada analisis kadar besi 2 fumarat. Yang kedua, menjelaskan karakteristik besi 2 fumarat sebagai analit serta prinsip titrasi pada metode iodometri dan permanganometri dalam penetapan kadarnya. Yang ketiga, memahami prosedur penetapan kadar besi 2 fumarat menggunakan metode iodometri serta membandingkannya dengan metode permanganometri. Yang keempat, menguraikan khasiat farmakologi sediaan farmasi yang mengandung besi 2 fumarat. Next. Kemudian ada reaksi reduksi oksidasi. Nah, reaksi kimia terjadi di mana? Yang pertama, satu zat mengalami oksidasi dengan kehilangan elektron. Jadi, bilangan oksidasi naik. Kemudian yang kedua, zat lainnya mengalami reduksi dengan menerima elektron. Jadi, bilangan oksidasi turun. Nah, kedua proses kimia tersebut selalu terjadi berpasangan karena elektron yang hilang sama dengan elektron yang diterima. Next. Baik, terdapat dua jenis titrasi redox, yaitu titrasi iodometri dan juga titrasi permanganometri. Untuk titrasi iodometri ada titrasi redox yang memanfaatkan reaksi antara iodin dengan ion iodida yang bertujuan untuk menentukan jumlah senyawa pengoksidasi dalam sampelnya. Iodin yang terbentuk akan dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat dan pada akhir titrasi, campuran akan ditambahkan indikator amilum sehingga membentuk warna biru dengan iodin yang akan hilang saat mencapai titik akhir titrasi. Sedangkan titrasi permanganometri ada metode titrasi redox yang menggunakan kalium permanganat sebagai oksidator dalam kondisi asam. Sebelum titrasi, kalium permanganat akan memiliki warna ungu, dan ketika bereaksi, maka kalium permanganat akan tereduksi menjadi mangan 2 positif yang tidak berwarna. Titik akhir titrasi ini ditandai dengan perubahan warna campuran menjadi merah muda pucat yang stabil. Berikutnya adalah struktur molekul dan sifat fisikokimia senyawa analit yang diuji, yaitu besi fumarat. Rumus molekulnya C4H2FeO4, berat molekulnya sebesar 169,90 gram per mol. Lalu untuk pemurniannya sendiri, serbuk jingga kemerahan hingga coklat merah, tidak berbau, dan dapat mengandung gumpalan lunak yang membentuk kepingan kuning bila digerus.
Untuk densitasnya sebesar 2.435 gram per centimeter kubik dan titik lelehnya lebih besar dari 280 derajat Celcius. Kelarutannya sendiri yaitu sukar larut dalam air 0,14 gram per 100 ml pada 25 derajat sama dalam etanol 0,01 gram per liter pada suhu Julius, dan kalau dalam asli encer terbatas karena misalnya asmara. Next. Selanjutnya adalah rumus molekul dan sifat fisikokimia titran, yaitu kalium permanganat. Rumus molekulnya KMNO4, berat molekulnya sebesar 158,034 gram per mol. Pemeriannya, kristal berwarna ungu tua atau seperti perunggu, hampir buram terhadap cahaya yang ditransmisikan dan berkilau metalik biru terhadap udara yang dipantulkan. Tidak berbau. Untuk titik lelehnya 464 derajat Fahrenheit atau 240 derajat Celcius. Dan untuk kelarutannya, larut dalam banyak pelarut organik, larut dalam aseton dan metanol, larut dalam asam asetat, asam trifluoroasetat, anhidrida asetat, piridina, benzonitril, dan sulfolana. Next. Yang selanjutnya adalah natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat, ya ini adalah titran pada reaksi redoks ini. Natrium tiosulfat pada titrasi redoks, terutama pada metode iodometri, berfungsi sebagai reduktor. Senyawa ini bekerja dengan reduksi iodin bebas menjadi ion iodida, sementara dirinya sendiri teroksidasi menjadi tetrasianat. Oleh karena itu, peran utamanya adalah menghapus warna E2 secara kuantitatif, sehingga titik akhir dapat diamati dengan jelas. Biasanya menggunakan indikator pati yang sensitif terhadap E2. Rumus molekul dan sifat fisikokimianya adalah rumus molekulnya adalah Na2S2O3, berat molekulnya 158,11 gram per mol, pemberiannya harbur besar, tidak berwarna atau serbuk halus kasar, mengkilap dalam udara lembab dan mekar dalam udara kering pada suhu lebih dari 33 derajat Celcius, larutan netral atau basa lemah terhadap lakmus. Baunya tidak berbau, memiliki titik leleh 48,5 Celcius, kelarutannya sangat mudah larut dalam air dan tidak larut dalam etanol. Baik, selanjutnya di sini ada titrasi redoks besi fumarat dengan metode permanganometri. Jadi metode permanganometri ini harus berlangsung dalam suasana asam kuat karena pH sangat mempengaruhi potensial elektroda dan membuat reaksinya berjalan secara irreversibel. Dalam kondisi asam, Fe2+ ini teroksidasi menjadi Fe3+, sedangkan MnO4- tereduksi menjadi Mn2+. Di sini kami Titik akhir permanganometri ini ditandai dengan munculnya warna merah muda keunguan yang permanen dari kelebihan KMNO4. Jadi, metode ini tidak diperlukan indikator tambahan. Lalu jumlah KMNO4 yang bereaksi sebanding dengan jumlah Fe2+ dalam sampel, sehingga kadar besi fumarat dapat ditentukan Metode dengan gravimetri akurat. merupakan metode Reaksi analisis ini yaitu kuantitatif yang MnO4- plus 8H plus 5Fe2+ menjadi Mn2+ plus 4H2O plus 5Fe3+. Next. Selanjutnya adalah titrasi redoks besi 2 fumarat dengan metode iodometri. Penetapan merupakan kadar salah satu metode Fe2+ analisis pada besi 2 kuantitatif untuk fumarat juga menentukan dilakukan kadar dengan metode analit dengan iodometri, pemeriksaan di mana absolut, Fe2+-nya pemeriksaan ini dalam absolut, sampel pemeriksaan bereaksi absolut dengan yaitu pemeriksaan kalium dengan iodida atau penimbangan Ki berlebih langsung sehingga terbentuk iodium yang sebanding dengan pemeriksaan jumlah Fe2+. Iodium penimbangan langsung kemudian dititrasi tanpa dengan perlu larutan senyawa natrium pembaku atau tiosulfat pembanding dengan seperti menggunakan amilum pada sebagai metode indikator yang menandai titrasi. titik akhir titrasi saat warna biru kompleksnya Bahwa hilang. S4 yang merupakan Reaksi senyawa yang dilakukan terdapat dalam dalam suasana suspensi asam barium lemah hingga sulfat netral untuk memiliki mencegah kelarutan yang terbentuknya sama dalam air maupun dalam larut iodid atau organik iodid. sehingga dapat Berikut membentuk adalah ledakan. reaksinya. Oleh karena itu penetapan Next. kadar BaS4 dalam suspensi barium sulfat
dapat dilakukan dengan metode Selanjutnya, gravimetri prosedur kerja penetapan kadar dengan besi 2 membentuk fumarat endapan dalam murni tablet pH besi 2 4 yang dapat fumarat dengan disaring, metode diinfusi, dan iodometri. dipijatkan Yang sehingga pertama, bobotnya tetap. menyerbukan tidak kurang dari 20 tablet dan menimbang teliti sejumlah serbuk tablet setara dengan sekitar Terdapat 500 tiga mg rumus besi masalah, 2 yaitu fumarat. bagaimana Yang prosedur ketiga, kerja penetapan memasukkan ke kadar dalam pH gelas 4 piala dalam 250 suspensi barium ml, sulfat dengan metode menambahkan gravimetri. 25 ml air Kedua, bagaimana dan asam prinsip nitrat murni, dan 7,5 eh, ml asam perklorat murni. Menutup dengan kaca prinsip arloji kerja bercelah, prinsip kemudian reaksi memanaskan hingga tercipta asap penetapan tebal. kadar BAS4. Mendinginkan dengan membilas Yang kaca ketiga, bagaimana arloji efek dan gelas piala farmakologi menggunakan sediaan yang air mengandung dan BAS4. menguapkan dalam lemari asam hingga hampir Tujuannya kering. untuk mengetahui Selanjutnya, prosedur membilas kaca arloji dan gelas piala dengan 2 ml prosedur asam penetapan kadar BAS4 hidroklorida dalam murni suspensi serta barium sulfat sejumlah kecil air. dengan Melarutkan metode residu jika gravimetri. perlu, Kedua, dihangatkan, mengetahui kemudian memasukkan prinsip ke dalam reaksi lampu terhadap Erlenmeyer BAS 250 ml terhadap penetapan bersumber kadar kaca. Mengulangi prinsip reaksi pembelasan terhadap dengan 2 penetapan ml asam prinsip hidroklorida reaksi murni dan terhadap memasukkan penetapan kadar ke BAS4. lambung Yang menggunakan terakhir, 20 sampai mengetahui efek 25 farmakologi ml sediaan yang air. dari Menambahkan sediaan yang 4 mengandung gram BAS4 kaliumyodida dengan murni, mengetahui ditutup dan dengan dibiarkan dalam mengetahui gelap prosedur selama 5 kerja dan menit. prinsip Menambahkan reaksi 75 penetapan ml air, BAS4 kemudian dalam suspensi menitrasi dengan barium natrium sulfat dengan tiosulfat metode 0,1. gravimetri. Ketika mendekati titik akhir, Mahasiswa tambahkan dapat 3 ml dalam 3 barium ml sulfat untuk anggur. suspensi dengan metode gravimetri. Berikut gambar sebelum titrasi, setelah Mahasiswa titrasi diharapkan dapat ditambah menganalisis amilum, dan setelah titik akhir dan titrasi. menentukan kadar BAS4 dalam suspensi barium sulfat serta khasiat farmakologinya. Selanjutnya, prosedur kerja penetapan kadar besi 2 fumarat dalam tablet besi 2 fumarat dengan metode permanometri. Yang pertama, menyerbukan tidak kurang dari 20 tablet, kemudian ditimbang setara kurang lebih 500 mg besi 2 fumarat. Memasukkan sampel ke dalam gelas piala 250 ml, melarutkan sampel dengan Aquades 20 ml dan tambahkan 10 ml H2SO4 2N. Menutup dengan kaca arloji dan memanaskan hingga larut sempurna. Mendinginkan larutan hingga jernih, kemudian memanaskan kembali hingga mencapai suhu 60 derajat sampai 70 derajat Celcius. Memindahkan dalam labu Erlenmeyer 250 ml dan dititrasi dengan KMNO4 hingga ditandai dengan berubahnya larutan menjadi warna merah muda keunguan. Berikut bisa dilihat gambar warna sebelum titrasi dan setelah titrasi. Baik, selanjutnya untuk khasiatnya, besi 2 fumarat ini banyak ditemukan pada tablet tambah darah dan berguna untuk mencegah dan mengatasi anemia defisiensi besi. Di sini, besi 2 fumarat akan memberikan ion Fe2+ untuk menggantikan kekurangan cadangan zat besi di jaringan. Setelah ketersediaan zat besi dalam tubuh sudah cukup, sumsum tulang dapat memproduksi hemoglobin lebih efektif, sehingga mengoptimalkan pembentukan sel darah merah. Nah, kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh juga meningkat sehingga anemia dapat berkurang dan teratasi. Selanjutnya adalah perbandingan prosedur kerja pada penentuan kadar besi fumarat dalam tablet besi fumarat dan pada praktikum kimia analisis yang telah dilakukan. Yang pertama ada aspek tujuan analisis. Pada praktikum kimia analisis itu menentukan kadar vitamin C dalam sampel. Sedangkan pada penentuan kadar besi fumarat itu menentukan kadar besi fumarat dalam tablet sebagai mutu obat. Metode yang dilakukan pada praktikum kimia analisis itu lebih sederhana karena tujuannya untuk pembelajaran, sedangkan pada penentuan kadar besi fumarat itu lebih kompleks dan dilakukan untuk penetapan kadar secara resmi di farmakope. Selanjutnya, destruksi sampel. Pada praktikum kimia analisis, kita tidak melakukan destruksi sampel, sedangkan pada penentuan kadar besi fumarat itu wajib untuk menghilangkan interferen. Yang
Selanjutnya, pengendalian kondisi. Pada praktikum kimia analisis, pengendalian kondisinya minimal, kita bisa langsung menitrasi, sedangkan pada penentuan kadar besi fumarat itu pengendalian kondisinya lebih ketat, seperti harus gelap pada waktu tertentu dan volume KI yang besar. Selanjutnya, aspek prinsip iodometri yang terlibat. Pada praktikum kimia analisis yang dilakukan, itu vitamin C mereduksi I2 menjadi inin, sehingga banyaknya I2 yang habis mencerminkan kadar vitamin C. Sedangkan pada penentuan kadar besi fumarat, besi hasil destruksi itu menghasilkan I2 melalui reaksi dengan KI, lalu I2 ini direduksi oleh natrium tiosulfat untuk menentukan kadar Fe fumarat. Next. Baik, untuk perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari bahan dan alat yang digunakan. Pada praktikum kimia analisis kemarin diperlukan larutan KI, amilum, dan larutan HCl. Sedangkan pada penentuan kadar besi dalam tablet besi fumarat diperlukan asam nitrat, asam berklorat murni, amilum, dan KI. Kemudian untuk alatnya sendiri perbedaannya ada pada penggunaan kaca arloji di penentuan kadar besi fumarat dalam tablet besi fumarat. Selanjutnya pada penambahan amilum di praktikum kemarin kita menambahkan amilum ketika satu tetes kuning pertama menghilang, sedangkan pada penentuan kadar dilakukan ketika titrasi hampir mencapai titik. Baik, untuk kesimpulannya, penetapan besi fumarat menggunakan titrasi permanganometri dengan Fe2 dioksidasi KMnO4 dalam suasana asam. Untuk titik akhirnya ditandai dengan adanya warna merah muda, keunguan yang permanen. Nah, tahapannya yaitu pelarutan, pengasaman, dan titrasi. Metode yang dilakukan itu akurat, sederhana, dan sesuai farmakope. Besi fumarat penting sebagai sumber Fe untuk hemoglobin. Nah, permanganometri dan iodometri sama-sama merupakan metode redox untuk menganalisis Fe. Next. Saran yang dapat dilakukan untuk melakukan praktikum ini yaitu memastikan kondisi asam kuat tercapai dengan tepat karena pH sangat mempengaruhi kestabilan permanganat serta kelancaran reaksi oksidasi. Lakukan titrasi secara perlahan mendekati titik akhir agar warna merah muda muncul stabil dan perubahan warna dapat diamati jelas. Gunakan peralatan gelas yang bersih dan bebas zat produksi karena kontaminasi dapat menyebabkan kesalahan titrasi dan menghasilkan kadar yang lebih rendah dari seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faris dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami profil dari kelompok B5. Berikut ini adalah beberapa pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi kami. Dalam barium sulfat untuk suspensi. Next. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Dalam pengerjaan tugas ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Next. Metode gravimetri merupakan metode. Baik, untuk Kansa. Oke, terima kasih. Saya Kansa dari kelompok 5. Izin bertanya. Jadi waktu titrasi iodo kemarin terdapat perbedaan warna endpoint yang harusnya biru malah di saya itu jadi ungu. Nah, apakah itu bisa diterima ya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kansa. Pertanyaan kami simpan dulu. Selanjutnya mungkin Livia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi di penjelasan titrasi redoks besi 3 fumarat atau permanganometri itu kan tidak perlu indikator tambahan karena KMnO4 itu sudah berfungsi sebagai autoindikator. Nah, pertanyaan saya, apakah di realnya itu ada indikator tambahan yang bisa digunakan juga dalam titrasi Fe2+ dengan KMnO4 ini? Dan jika ada, itu apa? Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap hasil titrasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Livia. Mungkin saat ini akan kami simpan 2 pertanyaan dulu. Kepada teman-teman kelompok B2 yang akan menjawab. Oke, dari saya akan menjawab pertanyaan dari Livi. Apakah secara realnya metode permanganometri itu membutuhkan indikator lain atau enggak? Jadi enggak ada ya Livi. Permanganometri itu tidak membutuhkan indikator lain seperti amilum karena ion permanganat itu sudah memiliki warna ungu yang sangat kuat dan dapat bertindak sebagai self indikator saat titik akhirnya tercapai.
nanti titik akhirnya tercapai warna merah muda samar yang dapat mudah diamati tanpa ditambahi dengan indikator tambahan. Kalau indikator amilum sendiri itu bisa digunakan di iodometri karena I2 berwarna kuning coklat lemah dan membentuk kompleks biru intens dengan amilum, sehingga sehingga amilum itu dapat memudahkan untuk mengamati pada titrasi iodometri. Kalau permanganometri kan MN4-nya udah menimbulkan warna ungu, warna pink yang jelas banget, jadi nggak usah indikator tambah. Gitu. Apakah bisa menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima Sebelum kasih, berikut adalah Anissa. nama-nama anggota kelompok yang telah mengerjakan Sama. tugas ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Metode gravimetri merupakan metode analisis kuantitatif berdasarkan rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama bagaimana prosedur penetapan kadar PaS4 dalam suspensi barium sulfat dengan metode gravimetri. Mungkin saya Kedua, juga akan menjawab pertanyaan dari Kansa. Tadi pertanyaan dari prinsip Kansa reaksi yang adalah terjadi pada warna proses dari pengendapan. endpoint-nya Apa prinsip berbeda yang begitu ya. ketiga, Dan bagaimana satunya berwarna efek biru dan farmakologi satunya dari berwarna sedianya ungu. mengandung Kenapa barium itu bisa sulfat. terjadi? Hal itu terjadi mungkin karena amilumnya Tujuan dari yang praktikum adalah berpengaruh. untuk Nah, memahami apakah prosedur, data tersebut bisa diterima mengetahui atau prinsip tidak? reaksi, Kita lihat serta lagi Kansa dengan prinsip reaksi titrasi yang dengan terjadi amilum serta yang berwarna memahami efek biru dengan yang farmakologi yang berwarna ungu itu digunakan. apa sama atau jauh? Kalau semisal dia itu jauh, mungkin bisa Efek dilakukan pengulangan farmakologi dari lagi. PaS4. Ketika kalau semisal itu hasilnya tidak jauh, mungkin itu masih bisa diterima. Begitu Kansa. Apakah bisa menjawab? Jadi harus dibandingkan dengan amilum yang lain. Iya. Iya. Oke, baik, terima kasih menjawab. Baik, sama-sama. Baik, karena sudah ada 2 pertanyaan yang ditanyakan kepada kelompok kami, saya rasa diskusi sudah bisa dicukupkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok B2. Terima kasih kelompok 2 ya. Berikutnya siapa? Izin Pak Faris dari kelompok gravimetri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faris dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai metode gravimetri penetapan kadar PaS4 dalam barium sulfat untuk suspensi. Next. Sebelumnya berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami yang telah membantu mengerjakan tugas ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Next. Metode gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar analit dengan pemeriksaan absolut. Pemeriksaan absolut yaitu pemeriksaan yang melibatkan penimbangan langsung tanpa perlu senyawa pembaku atau pembanding seperti pada metode titrasi. PaS4 yang merupakan senyawa yang terdapat dalam suspensi barium sulfat memiliki pelarutan yang sangat rendah dalam air dan pelarut organik sehingga dapat membentuk endapan. Oleh karena itu, penetapan kadar PaS4 dalam suspensi barium sulfat dapat dilakukan dengan metode gravimetri, yaitu dengan membentuk endapan murni dari PaS4 yang dapat disaring, dicuci, dan dipijarkan sehingga bobotnya tetap. Next. Terdapat 3 rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana prosedur kerja penetapan kadar PaS4 dalam barium sulfat untuk suspensi dengan metode gravimetri. Yang kedua, bagaimana prinsip reaksi penetapan kadar PaS4. Yang ketiga, bagaimana efek farmakologi sediaan yang mengandung PaS4. Next. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur kerja penetapan PaS4 dalam suspensi barium sulfat dengan metode gravimetri. Kedua, mengetahui prinsip reaksi terhadap kadar PaS4. Ketiga, untuk mengetahui efek farmakologi sediaan yang mengandung PaS4. Dengan mengetahui prosedur kerja dan prinsip reaksi dari penetapan PaS4 dalam
barium sulfat untuk suspensi dengan metode gravimetri, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan mengetahui kadar BaSO4 dalam suspensi barium sulfat serta khasiat farmakologinya. Next. Baik, untuk percobaan ini kita menggunakan beberapa alat dan juga bahan yang kami gunakan. Untuk alat, kita menggunakan gelas beker, laba ukur, water bath, hot plate, corong dan juga kertas saring bebas abu, cawan porselen atau krus, neraca analitik, desikator gelas ukur, batang pengaduk dan juga bunsen atau furnace. Dan bahan yang kita gunakan ada sampel mengandung ion sulfat, larutan BaCl2, HCl pekat atau encer dan juga Aquades. Lanjut ke tahap prosedur kerja. Yang pertama, kita memanaskan cawan di atas furnace ataupun bunsen, lalu didinginkan dalam desikator. Kemudian, cawan tersebut kita timbang masanya dengan cawan kosong dan juga mencatat. Yang kedua, masukkan sampel ke dalam gelas beker, lalu tambahkan Aquades hingga larut, kemudian menambahkan beberapa tetes HCl. Lalu kita panaskan larutan tersebut hingga hampir mendidih. Yang ketiga, menambahkan larutan BaCl2 secara perlahan sambil diaduk. Terus pemanasan dan dengan tetap diaduk dan lakukan digestion atau diamkan dan memanaskan selama 30 menit. Yang keempat, memindahkan kertas saring berisi endapan ke dalam cawan krus, keringkan terlebih dahulu, lalu biarkan hingga seluruh kertas terbakar dan endapan menjadi putih bersih. Kemudian dinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Yang kelima, ulangi proses pengejaran desikator penimbangan hingga diperoleh massa yang konstan. Lalu untuk massa BaSO4 Lanjut ke prinsip dapat dari reaksi dari penetapan sulfat kadar. Yang yang pertama didapatkan ada dikali dengan persiapan sampel. Dengan persiapan sampel ini kita menimbang suspensi barium sulfat untuk menambahkan air dan juga HCl pekat untuk Di sini menghasilkan didapatkan BaCl yang larut. hasil Kita bisa sejumlah lihat di yang sini ada ini. reaksinya Persentase dari BaSO4 yang SO4 ditambahkan dengan didapat HCl SO4 akan dihitung dengan menghasilkan BaCl2 dalam bentuk massa aqueous. SO4 Yang kedua per adalah proses massa pengendapan, dari yaitu dengan seluruh mengencerkan dan memanaskan larutan sampel massa dari dan ditambahkan H2SO4 sedikit demi sedikit untuk menghasilkan endapan SO4 BaSO4 dikali murni. Bisa 100%. dilihat juga untuk reaksinya di sini ada Didapatkan hasil BaCl2 aqueous tambah sejumlah dengan ini. H2SO4 aqueous menjadi BaSO4 endapan dan juga HCl aqueous. Lanjut ke proses yang ketiga, yaitu prinsip reaksi dari penyaringan dan juga pencucian. Endapan yang dihasilkan disaring menggunakan kertas saring bebas abu, kemudian dicuci dengan air panas hingga bebas dari klorida. Pencucian dengan air panas ini berfungsi untuk meminimalkan kelarutan BaSO4 sekaligus membersihkan pengotor. Jadi mengapa kita mencuci dengan air? Karena BaSO4 ini memiliki kelarutan yang sangat rendah oleh air. Dan HCl merupakan senyawa yang larut dalam air. Seperti yang kalian bisa lihat sebelumnya di reaksi kedua ini, bahwa tadi kita menambahkan HCl untuk mendapatkan endapan BaSO4, yang dimana BaSO4 ini belum murni karena masih ada beberapa HCl yang tersisa di endapan BaSO4, sehingga kita mencuci BaSO4 ini menggunakan air, yang dimana BaSO4-nya ini akan terhindar dari HCl dan HCl-nya akan larut dalam air untuk membilas larutan tersebut. Yang terakhir ada pengeringan dan juga penimbangan. Endapan yang diperoleh kemudian dikeringkan pada suhu 150 derajat hingga berat konstan, yaitu plus minus 0,25 gram. Setelah itu endapan ditimbang sebagai BaSO4 murni. Kemudian, untuk khasiat farmakologi dari barium sulfat adalah sebagai agen media kontras radio opak untuk pemeriksaan radiologis atau CT scan pada saluran pencernaan. Hal tersebut dapat terjadi karena nomor atom dari barium sulfat itu kecil sehingga dapat menyerap sinar X dengan baik. Kemudian kelarutan BaSO4 dalam air itu rendah sehingga tidak terserap oleh tubuh. BaSO4 ini akan melapisi mukosa saluran pencernaan sehingga menghalangi kemampuan sinar X untuk melewati organ-organ pencernaan yang ingin diuji dan organ yang rusak bila terdeteksi oleh CT scan. Mengapa BaSO4 itu tidak toksik, sedangkan Ba2+ itu toksik? Ion Ba2+ dapat bersifat toksik karena aktivitasnya dapat mengganggu transmisi sinyal pada sistem saraf dan kontraksi pada otot, sehingga hal tersebut dapat melemahkan otot hingga akan terjadi kelumpuhan dan dapat mengganggu pergerakan ion kalium melintasi membran sel otot jantung, yang nantinya akan dapat mengubah potensial aksi listrik jantung sehingga menyebabkan irama jantung menjadi tidak teratur, takikardia, bradikardia, bahkan serangan jantung fatal. Sedangkan barium sulfat tidak bersifat toksik karena ia tidak larut dalam air, sehingga tidak terionkan menjadi bentuk Ba2+ dan akan terekskresi secara utuh dan dikeluarkan melalui tinja.
Untuk struktur dan sifat senyawa pada BASO4 yaitu praktis tidak larut dalam air, kemudian tidak larut dalam asam encer seperti HCl dan juga HNO3, tidak larut dalam etanol dan pelarut organik, stabil secara kimia, tidak mudah teroksidasi atau tereduksi, inert terhadap basa kuat seperti NaOH, dapat larut dalam asam sulfat pekat panas, dan tidak bereaksi dengan reaksi kimia umum pada kondisi biasa. Kesimpulan dari materi ini yaitu gravimetri adalah metode yang sesuai untuk menentukan seberapa banyak BASO4 yang terkandung dalam sediaan suspensi. BASO4 digunakan dalam pemeriksaan CT scan sebagai agen media kontras radiopak. Sifatnya yang tidak dapat larut membuatnya tidak dapat terabsorpsi dan akan melapisi organ pencernaan. BASO4 bersifat toksik dalam bentuk terionnya, yaitu pada ion Ba2+, terutama pada sistem neuromuskular dan kardiovaskular. Namun, BASO4 aman digunakan karena ia bersifat inert. Ia tidak akan bereaksi dan merubah metabolisme tubuh. Selanjutnya, berikut merupakan contoh soal dari penetapan kadar BASO4 dalam suspensi barium sulfat. Sebuah sampel sedimen sejumlah 0,5 gram atau 500 mg diuji kadar sulfatnya. Setelah pengendapan, pencucian, dan pemijaran diperoleh massa cawan kosong sejumlah 32,515 gram dan massa cawan dengan endapan BASO4 sejumlah 33,094 gram. Di sini yang ditanya adalah massa BASO4, massa SO4 2-, dan terakhir persentase dari SO4 2- dalam sampel. Pertama, untuk mengetahui massa BASO4 didapatkan dari massa cawan dengan diketahui dengan mengetahui selisih dari massa cawan dengan endapan BASO4 dan massa cawan kosong. Di sini didapatkan hasil BASO4 sejumlah 0,579 gram. Lalu untuk massa SO4 didapat dari massa BASO4 yang telah didapatkan dikali MrSO4 per MR dari BASO4. Di sini didapatkan sejumlah 0,238 gram. Terakhir, persentase SO4 didapat dari massa SO4 per massa dari sampel BASO4 dikalikan 100%, didapatkan 47,6%. Next. Kedua, penetapan kadar BASO4 dalam suspensi barium sulfat. Pada suspensi tertulis mengandung BASO4 2,5% W per V. Diinginkan bobot endapan minimal 500 mg atau 0,5 gram. Yang ditanya di sini adalah berapa mililiter suspensi yang harus diambil. Yang kedua, berapa endapan BASO4 yang didapatkan dari 34 ml suspensi. Volume suspensi volume suspensi didapatkan dengan massa BASO4 dibagi konsentrasi BASO4 dalam suspensi. Di sini didapatkan suspensi yang harus diambil sejumlah 20,0 ml. Lalu yang kedua, endapan BASO4 yang didapatkan dari 34 ml suspensi. Jadi massa BASO4 didapat dari volume suspensi dikali konsentrasi BASO4 dalam suspensi, yaitu 34 dikali 0,025 gram per mililiter. Didapatkan 0,85 gram. Next. Baik, berikut untuk daftar pustaka yang berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam proses penyusunan makalah dan juga PPT untuk percobaan kali ini. Bisa dilihat teman-teman di sini ada beberapa daftar pustaka kami gunakan.
Mungkin kami membuka sesi pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan bisa ditanyakan dan juga melakukan raise hand. Terima kasih. Nah, aduh. Oke, mungkin dari Gosan boleh dipersilakan dulu untuk menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, tadi di prosedur kerjanya kalian itu kan di nomor 4 itu endapan dan juga kertas saringnya dipijarkan dalam bersamaan. Itu apakah nanti hasilnya, apakah itu dapat mempengaruhi hasilnya atau aman-aman aja kalau dipijarkan kertas saring dengan endapan itunya, sampelnya. Seperti itu, terima kasih. Oke, thank you Gosan atas pertanyaannya. Boleh di next ke Aulia. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya untuk prinsip reaksi pendapan kadar di poin nomor 3. Endapan yang dihasilkan itu harus dicuci dengan air panas hingga menghilangkan bebas dari kloridanya. Nah, itu bagaimana cara kita mengetahui apakah endapan tersebut sudah bebas dari klorida atau belum? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Udah cukup jelas. Ya, Thank terima you kasih. Aulia atas pertanyaannya. Next, Phoebe, boleh disebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Vivi Madani dari kelompok B2. Izin bertanya, jadi mengapa di metode gravimetri ini rata-rata suhu yang digunakan itu 105 derajat Celcius? Apakah terdapat alasan yang mendasari atas pemilihan suhu tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Phoebe atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 5 ada yang ingin menjawab. Silakan boleh di open mic-nya aja. Oke, jadi saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Gosan, yaitu di prosedur nomor 4, kertas saring dan endapan itu dibakar atau dipijarkan bersama. Itu apakah mempengaruhi hasilnya? Jadi tidak, karena kertas yang digunakan itu kertas bebas abu, seperti yang dijelaskan dengan Bu Febri kemarin, bahwa kertas itu nanti dipijarkan bersama, dibakar bersama, tapi dia tidak akan menghasilkan residu. Jadi dia hanya cuman tinggal sampelnya saja. Seperti itu. Apakah menjawab, Gosan? Siap, sudah menjawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Aulia. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengetahui CL-nya masih ada atau tidak. Nah, itu bisa dengan mengambil beberapa tetes air pencucian yang terakhir kalinya. Nah, lalu bisa diteteskan dengan larutan yang bisa mengendapkan CL itu. Contohnya larutan AgNO3. Nah, kalau misalnya AgNO3 diteteskan pada larutan yang memang ada CL-nya, itu akan terbentuk endapan putih. Nah, kalau misal masih ada endapan putihnya, jadi harus dicuci lagi. Kalau sudah tidak ada endapan atau bening, itu bisa dihentikan pencuciannya. Jadi bisa lanjut ke pemijaran seperti itu. Apakah bisa menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Vibi. Jadi kenapa pada metode gravimetri itu digunakan suhu 105 derajat? Karena memang dari standar acuan nasional itu 105 derajat. Selain itu, beberapa pustaka juga menyebutkan bahwa pada suhu 105 derajat itu suhu penguapan air secara sempurna. Apakah menjawab? Siap menjawab, Bapak. Terima kasih. Oke, mungkin karena semua pertanyaan sudah dijawab, sudah 3 pertanyaan juga, boleh kita cukupkan aja presentasi dari kelompok B5. Sekian dan terima kasih.
Ya, terima kasih. B5 berikutnya, silakan. Permisi, Pak, untuk B3 izin presentasi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faris dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penentuan kadar klorida dalam air danau Universitas Negeri Surabaya dengan metode argentometri. Next slide. Dan ini merupakan anggota kelompok 3 yang berkontribusi dalam penyusunan makalah dan PPT ini. Next. Yang pertama ada latar belakang. Air merupakan komponen yang sangat melimpah di permukaan bumi, termasuk dalam bentuk air danau. Nah, Danau Unesa, Kampus Ketintang, adalah danau buatan yang keberadaannya dapat mempengaruhi kualitas air di sekitarnya. Aktivitas mahasiswa serta pembuangan limbah atau sampah di sepanjang danau berpotensi menyebabkan penurunan kualitas air atau pencemaran. Pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya komponen yang menurunkan kualitas air hingga tidak sesuai dengan peruntukannya. Salah satu senyawa pencemar yang dianalisis adalah klorida, anion anorganik yang mudah larut dan umumnya ditemukan sebagai garam seperti NaCl. Meskipun penting untuk tekanan osmotic cell, kadar klorida yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kualitas air karena salinitas tinggi dan korosivitas air, serta berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia, contohnya adalah jantung, ginjal, sistem pernafasan, dan dapat merusak sistem pernafasan manusia dan hewan. Kemudian, karena sifatnya yang korosif, maka dapat merusak kulit. Oleh karena itu, analisis kadar klorida sangat diperlukan untuk menilai apakah kualitas air Danau Unesa sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, menetapkan kadar ion klorida yang terkandung dalam sampel air Danau Unesa, Kampus Ketintang, menggunakan metode argentometri tetrasimor. Yang kedua, mengevaluasi apakah kadar klorida yang diperoleh berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Dan yang ketiga, menjelaskan prinsip dasar dan prosedur analisis penetapan kadar klorida menggunakan metode argentometri tetrasimor. Next. Nah, ini merupakan prosedur kerja penetapan kadar klorida dalam air Danau Unesa. Pada penetapan kadar klorida dalam air Danau Unesa, bahan yang diperlukan adalah 100 ml sampel air Danau Unesa yang dapat diencerkan ataupun tidak diencerkan. Kemudian ada perak nitrat atau AgNO3 sebagai titran, dan kalium dikromat atau K2CrO4 sebagai indikator. Kemudian untuk alat-alatnya, yang pertama ada digital burette, yang kedua ada Erlenmeyer 250 ml, yang ketiga ada gelas ukur 10 ml, yang keempat ada botol semprot, dan yang kelima ada corong gelas. Kemudian di sini ada dua langkah. Yang pertama itu kita menggunakan sampel yaitu air Danau Unesa, dan yang kedua kita menggunakan air biasa atau Aquades sebagai blanco. Untuk cara yang pertama yaitu sampel, kita masukkan 100 ml sampel yaitu air Danau Unesa ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 1 ml indikator K2CrO4 ke dalam Erlenmeyer, dan titrasi dengan titran yaitu AgNO3 hingga membentuk endpoint atau terbentuk warna kuning kemerahan. Kemudian bisa dihitung melalui kadar klorida menggunakan persamaan Cl sama dengan A-B kali N kali 3450 per V dikali F. Dengan keterangan yang ada di bawah itu, A adalah volume titran AgNO3 yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi, B adalah volume titran AgNO3 yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi pada titrat larutan blanko, dan N normalitas titran AgNO3, dan V adalah volume sampel uji. Kemudian setelah itu catat volume Ag nitrat hingga mencapai titik akhir titrasi. Kemudian untuk cara yang kedua itu kita menggunakan sampel Aquades atau blanko.
Nah, caranya hampir sama. Yang membedakan adalah sampelnya. Yang pertama itu menggunakan sampel air Danau Unesa, dan yang kedua hanya menggunakan Aquades biasa. Caranya yang pertama, masukkan 100 ml Aquades ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian tambahkan 1 ml indikator K2CrO4 dan titrasi dengan titran AgNO3 hingga membentuk endpoint yaitu berwarna kuning kemerahan. Next slide. Kemudian identifikasi analit. Nah, identifikasinya adalah ion klorida, merupakan anion anorganik utama dalam cairan ekstraseluler yang memiliki afinitas tinggi terhadap berbagai kation. Nah, hasil analisisnya yang pertama adalah berperan dalam pembentukan asam klorida di lambung dan merupakan bagian dari sistem penyangga asam basa. Yang kedua, memiliki afinitas tinggi terhadap kation, terutama bereaksi dengan ion perak atau Ag+, membentuk endapan AgCl yang sangat tidak larut dan memiliki nilai KSP 1,8 kali 10 pangkat min 10. Yang ketiga, kelarutan tinggi dalam air dan kemampuannya membentuk kompleks dengan logam menjadikannya ion penting yang dianalisis dalam sampel air. Next slide. Kemudian, prinsip reaksi pada penetapan kadar klorida dalam air Danau Unesa. Prinsip dasar metode Moore adalah ion perak atau Ag+ bereaksi dengan ion klorida yaitu Cl- dan membentuk endapan putih AgCl. Pada titrasi argentometri metode Moore, penetapan kadar klorida didasarkan pada konsep jumlah ekuivalensi antara ion perak dalam titran dan ion klorida dalam sampel. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Ag+ ditambah Cl- akan menjadi endapan AgCl. Nah, kemudian jumlah ekuivalensi Cl- dalam sampel adalah NAG+ rangkap 3 dengan NCl-. Kelebihan ion Ag+ yang ditambahkan akan mulai bereaksi dengan ion kromat, yaitu CrO4 2- dari indikator kalium kromat sehingga membentuk endapan perak kromat, AgCrO4, yang berwarna merah bata. Dengan reaksi Ag+ ditambah Cl- akan membentuk AgCl. Nah, kemudian kelebihan dari AgCl ini akan bergabung dengan CrO4 2- dan akan menjadi endapan Ag2CrO4. Nah, endapan warna merah bata menunjukkan titik akhir titrasi atau titik ekivalen, karena endapan AgCrO4 merah hanya terbentuk ketika endapan AgCl yang berwarna putih itu telah habis. Next slide. Baik, selanjutnya untuk identifikasi baku sekunder AgNO, memiliki sifat fisikokimia, yaitu rumus molekul AgNO3 dengan berat molekul 169,87 gram per mol, dengan bentuk padatan kristal putih, dengan tidak memiliki bau, dan juga densitas 4,35 gram per centimeter kubik, titik didihnya 440 derajat Celcius, dengan titik lebur 212 derajat Celcius, dan pH-nya 6. Nah, AgNO3 ini memiliki kelarutan dalam air yang sangat tinggi, yang setiap 1 liter air bisa melarutkan lebih dari 1 kg AgNO3. Nah, AgNO3 ini juga larut dalam pelarut organik seperti etanol dan juga aseton. AgNO3 ini sangat mudah larut dalam air karena merupakan senyawa ionik yang bisa dilihat pada struktur molekulnya yang tersusun dari kation Ag+ dan juga anion NO3-. Nah, ketika berada dalam air ini, dia akan bersifat sangat polar dan juga molekul airnya akan membentuk interaksi dengan ion dipol yang kuat, di mana oksigen akan bermuatan parsial negatif, menarik Ag+, dan hidrogen akan bermuatan parsial positif yang akan menarik NO3-. Nah, selanjutnya, next, baik untuk prosedur kerja pembakuan baku sekunder di sini kita melakukan 2 kali titrasi. Yang pertama untuk sampel kita akan memipet NaCl dengan normalitas 0,0141 hingga 25 mili. Nah, selanjutnya dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan juga dilanjutkan dengan Aquades hingga 100 mili. Nah, selanjutnya ditambahkan indikator K2CrO4 dan juga dititrasi hingga terbentuk larutan berwarna kuning kemerahan. Nah, untuk belangkonya, kita menggunakan belangko dengan memasukkan 100 ml Aquades yang selanjutnya langsung ditambahkan dengan 1 ml larutan indikator
K2, CrO4, dan literasi. Nah, di sini kita setelah mendapatkan volume titrasinya, dihitung menggunakan rumus normalitas larutan AgNO3 dengan NaGNO3 sama dengan volume NaCl dikali normalitas NaCl dan juga dibagi A-B. A-B ini adalah A, volume AgNO3 untuk titrasi sampel NaCl yang pada poin A yang pertama, dan juga dikurangi B. B merupakan volume AgNO3 untuk titrasi belangkonya. Baik, next. Baik, kemudian untuk khasiat farmakologi ion klorida sendiri, yang pertama dalam natrium klorida atau NaCl. Yang pertama menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit bersama ion Na+. Kemudian menentukan tekanan osmotik cairan infus, misalnya pada NaCl 0,9% isotonik. Kemudian yang ketiga, terlibat dalam pergeseran klorida yang penting untuk transfer CO2 dan keseimbangan asam basa. Kemudian yang terakhir digunakan untuk terapi dehidrasi, hiponatremia, shock, dan cairan pemeliharaan. Kedua, dalam kalium klorida atau KCl. Yang pertama, membantu penyerapan dan distribusi kalium ke dalam sel. Yang kedua, memperbaiki hipokalemia serta membantu koreksi alkalosis metabolik. Yang ketiga, mendukung fungsi neuromuskular dan aktivitas listrik jantung, dan yang terakhir umum digunakan pada pasien yang kehilangan kalium akibat diuretik atau gangguan GI. Kemudian yang terakhir dalam kalsium klorida atau CaCl2. Yang pertama meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas kalsium terionisasi. Kedua, memberikan efek cepat untuk stabilisasi membran jantung, terutama pada hiperkalemia. Ketiga, digunakan dalam kondisi emergenik seperti hipokalsemia akut, hiperkalemia, overdosis magnesium, dan keadaan kardiovaskular yang gawat. Yang terakhir, memberikan respon inotropik positif dengan meningkatkan kontraktilitas jantung. Baik, selanjutnya di sini ada perbandingan mengenai prosedur pustaka dengan praktikum yang kita lakukan dengan metode titrasinya MOR. Yang pertama, di sini untuk di pustaka kita menggunakan sampelnya diambil dari Ardana Unesa. Nah, sampel Ardana Unesa ini memiliki komposisi sampel yang mengandung banyak komponen selain analit utama yang memiliki potensi mengandung berbagai jenis kalium klorida maupun ion-ion lain yang dapat berinteraksi dengan reaksi AgNO3. Nah, ini untuk praktikum kita kemarin menggunakan sampel pada praktikum yang hanya memiliki satu jenis kalium klorida, yaitu NaCl. Nah, selanjutnya untuk alat yang digunakan untuk prosedur kerja di pustaka menggunakan digital burette 50 mili dan untuk yang kita lakukan menggunakan burette manual. Nah, selanjutnya untuk titik air titrasinya ini menurut pustaka mereka mengambil titik airnya pada warna kuning kemerahan Ag2CrO4, sedangkan untuk praktikum yang telah kita lakukan titik air titrasinya dilihat pada warna endapan merah bata dari Ag2CrO4. Nah, untuk titrasi belangkonya kita tidak menggunakan belangko untuk membandingkan titrasinya, sedangkan untuk di pustaka menggunakan belangko. Nah, belangko ini digunakan untuk mengoreksi reaksi pengganggunya karena pada sampel di pustaka menggunakan sampel yang komposisinya mengandung banyak komponen selain analit utama. Nah, selanjutnya untuk perhitungan telah dijelaskan tadi pada waktu prosedur. Untuk pembakuan di sini perhitungannya menggunakan persamaan A-B karena harus mengoreksi volume titran yang terpakai oleh reaksi selain dengan klorida. Nah, untuk praktikum menggunakan perhitungan berdasarkan stokiometri 1:1 antara Ag+ dan juga Cl- tanpa koreksi lain. Nah, untuk penetapan kadarnya di sini pada pustaka menghitung kadar Cl, min, dan kadar NaCl dengan mempertimbangkan kondisi sampel lingkungan dan kemungkinan ada ion penyerta. Nah, untuk praktikum di sini yang telah kita lakukan menghitung kadar Cl min dan NaCl langsung dari data titrasi karena komposisinya sudah hanya analit yang diketahui. Selanjutnya.
Nah, ini mungkin perbedaan endpoint. Di sini sebenarnya yang kanan itu sampel sebelum endpoint, sampel dari Danau Unesa yang belum endpoint. Ketika sudah endpoint, dia akan berwarna kuning kemerahan. Sedangkan yang kiri itu adalah sampel yang telah kita lakukan ketika praktikum. Jadi endpointnya ada endapan merah bata. Baik, selanjutnya. Baik, untuk dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang pertama, prosedur identifikasi kadar ion klorida dilakukan dengan pembakuan AgNO3, titrasi blanko, dan penetapan kadar Cl-. Yang kedua, prosedur pembakuan AgNO3 dan penetapan kadar Cl- dengan metode MOR memiliki prinsip yang sama, yaitu pengendapan Ag+ dan Cl- dan pembentukan Ag2CrO4 dan dari kelebihan Ag+ oleh indikator K2CrO4 pada suasana netral sedikit basah. Kemudian yang ketiga, perbedaan prosedur terlihat dari adanya titrasi blanko pada pustaka untuk koreksi reaksi samping, sedangkan praktikum tidak melakukannya. Selain itu, pustaka menentukan endpoint melalui perubahan warna larutan, sementara praktikum melalui munculnya endapan merah bata yang lebih jelas. Yang keempat, secara keseluruhan, ion klorida dalam NaCl, KCl, dan CaCl2 berperan penting dalam terapi elektrolit dengan menjaga keseimbangan cairan dan mendukung fungsi kardiovaskular, sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap efektivitas terapi. Yang terakhir, analisis kadar klorida pada air Danau Unesa Kampung Ketintang penting untuk menilai kualitas dan keamanan air, karena adanya potensi pencemaran dari aktivitas dan limbah, serta resiko peningkatan salinitas dan korosivitas akibat kadar klorida yang berlebih. Next. Baik, ini untuk daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah dan PPT. Baik. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Dipersilakan. Baik, untuk Azra terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azra Septiani dengan NIM akhir 054. Nah, untuk titrasi metode MOR itu kan endpoint-nya terbentuk endapan merah bata. Nah, itu kan awalnya kan endapannya putih, terus perlahan jadi kuning, terus baru merah bata. Nah, kemarin pas praktikum itu, endapannya itu nggak berubah langsung semuanya jadi merah bata. Jadi itu berubah dikit dulu baru semuanya merah bata. Nah, itu untuk menentukan endpoint-nya apakah dilihat yang awal berubah atau menunggu semuanya berubah jadi warna merah bata. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Bagas Aryoga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bagas Aryoga dengan 3 NIM akhir 046. Yang ingin saya tanyakan adalah di kesimpulan nomor 2 tadi kan suasananya harus netral hingga sedikit basah ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan dilakukan dalam suasana asam atau dalam suasana basah kuat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya kita tampung dua terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaannya Bagas terlebih dahulu ya. Jadi untuk titrasi MOR ini sendiri itu memang harus dilakukan di suasana netral hingga sedikit basah. Karena untuk keberhasilan atau capaian dari metode ini itu bergantung pada indikatornya, yaitu ion kromat CrO4 2-nya itu. Nah, kalau pada pH netral atau sedikit basah, ion kromatnya itu akan lebih stabil dan akan lebih bisa bereaksi dengan Ag plusnya. Jadi bisa terbentuk endapan Ag2CrO4 itu yang berwarna merah bata. Nah, kalau misalkan dia dalam suasana asam, ion H plusnya ini kan akan lebih tinggi gitu ya. Jadinya ion kromatnya itu berubah jadi ion dikromat atau Cr2O7. Nah, jadinya eh, bisa terbentuk endapan namun akan tidak tepat gitu loh endapannya. Jadi kayak lebih lambat untuk terbentuknya. Kemudian apabila dia dalam suasana basah kuat, dia itu bakal terbentuk reaksi samping yang dapat mengganggu eh, ion Ag plusnya itu. Jadi ion Ag plusnya itu akan bereaksi dengan OH-nya jadi membentuk Ag2O kan. Jadinya berwarna coklat. Jadinya itu tidak akan lebih sulit untuk teramati seperti itu. Mungkin apakah bisa terjawab?
Oh, berarti idealnya memang harus netral sampai sedikit basah ya? Ya, benar. Ya, oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya izin menjawab terkait pertanyaannya Azra tentang endpoint pada metode MOR. Pada metode ini, untuk endpointnya itu bila terdapat partikel yang berwarna merah, meskipun sedikit, itu menandakan sudah endpoint. Karena berdasarkan prinsip reaksi yang tadi sudah dijelaskan oleh Viola, endapan merah itu akan terbentuk setelah endapan AgCl telah habis. Sehingga endapan meskipun hanya ada satu partikel yang terbentuk endapan merah itu sudah cukup membuktikan bahwa reaksi telah mencapai endpoint. Apakah sudah terjawab, Azra? Sudah, terima kasih. Izin menambahkan Terima juga kasih. terkait pertanyaannya Azra. Ini kan kamu bertanya apakah sedikit warna merah itu sudah endpoint atau tidak. Itu sudah endpoint ya. Tapi untuk menambahkan sampai semuanya berwarna merah bata, itu seperti kuliah yang sudah diberikan Pak Faris itu harus dipojok dengan kuat. Sehingga itu partikelnya akan pecah dan semuanya akan berinteraksi dengan indikatornya. Sehingga semua itu bisa berwarna endapan merah bata. Baik, Azra, apakah dapat diterima jawabannya? Atau ingin di... Ya, sudah. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf ya teman-teman untuk teman-teman yang sudah mau bertanya, namun waktunya sudah habis. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikutnya. Permisi Pak, kelompok kompleksometri. Terakhir Bapak. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Faris. Di sini kelompok kami, kelompok 4, akan mempresentasikan materi analisis kuantitatif metode konvensional kompleksometri. Mungkin bisa di next. Berikut anggota-anggota kami yang telah berkontribusi dalam menyusun materi. Next. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya ingin membahas sedikit mengenai apa itu titrasi kompleksometri ya. Titrasi kompleksometri itu merupakan suatu titrasi yang dimana pembentukan suatu senyawa kompleks yang stabil ya, yang tersusun antara ion logam dan juga ligan. Nah, ligan yang di sini digunakan kita EDTA atau etilen diamid tetraasetat. Nah, di sini perbandingannya secara stokiometri 1:1 sehingga setiap ion logam akan terikat oleh satu molekul EDTA dan membentuk kompleks yang sangat stabil. Nah, masuk ke materinya. Di sini kita mendapatkan topik penetapan kadar bismut subnitrat ya, teman-teman. Nah, untuk alat bahannya secara umum hampir sama dengan titrasi kompleksometri pada praktikum kita di lab ya. Cuman yang membedakan di bahan itu ada bismut subnitrat, aquades, asam nitrat, indikator jingga silenol LP, dan juga dinatrium edetat atau EDTA. Mungkin bisa di next. Oke, masuk ke prosedur kerja penetapan kadarnya.
Nah, pertama kita menimbang kurang lebih 400 mg zat bismut subnitrat. Lalu dimasukkan ke gelas beker dan ditambahkan atau dilarutkan dengan pelarut air dan juga asam nitrat. Nah, di sini sebagai pembeda ya guys, ya teman-teman, bahwa ada penambahan asam nitrat pekat ini untuk melarutkan. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu diencerkan dengan air pada labu ukur hingga tepat tanda. Dan juga setelah itu diambil atau dipipet 10 ml dan dimasukkan ke Erlenmeyer dan ditambahkan indikator dan dititrasi dengan EDTA. Nah, di sini hasil endpoint-nya itu berwarna kuning ya. Kalau Complexo MG4 kemarin itu hasilnya warna biru ya. Ya, seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, di sini masuk ke struktur molekul dan sifatnya ya. Bismut subnitrat. Di sini ada 5 atom ya, 5 atom. 5 atom bismutnya. Nah, secara sifat kimianya dia itu praktis tidak larut dalam air dan juga etanol. Mudah larut dalam asam hidroklorida dan juga asam nitrat. Nah, di sini sesuai apa yang prosedur tadi itu kan membutuhkan dia itu tidak larut, praktis tidak larut dalam air. Maka dia perlu kondisi asam, maka ditambahkan asam nitrat pekat. Nah, di sini jika teman-teman memperhatikan di farmakope ya, seperti bismut lainnya, bismut seperti bismut subgalat, bismut bikarbonat seperti itu, dia semuanya sifatnya itu praktis tidak larut dalam air dan larut dalam kondisi asam seperti itu. Mungkin yang membedakan itu senyawa sampingan seperti subnitrat atau subgalat seperti itu yang membedakan. Seperti itu. Nah, kenapa dia itu tidak larut dalam air? Maaf ya. Kenapa dia itu tidak praktis tidak larut dalam air? Jadi sifat bismut dia itu logam yang dimana dia apabila berkontakan dengan air dia akan membentuk lapisan pasifasi teman-teman. Nah, apa itu lapisan pasifasi? Dia itu lapisan pasifasi yang terbentuk, lapisan tipis yang terbentuk akibat adanya kontak dengan lingkungannya, sehingga melindungi ion logam ini untuk kontak langsung dengan lingkungan luarnya. Nah, bisa aja membentuk bismut oksida seperti itu. Jadi, menyebabkan bismut itu tidak larut seperti itu. Nah, kenapa dia seperti itu? Oke, lanjut ke poin kedua, yaitu ada stabilitas pengoksidasi kuat sehingga kontak dengan bahan yang mudah terbakar dapat menyebabkan kebakaran. Dan juga yang poin ketiga tidak sesuai dengan agen pareduksi dan bahan organik. Nah, di sini poin kedua dan poin ketiga itu saling berkesinambungan. Mengapa demikian? Karena di sini nitrat di sini berperan sebagai oksidator ya teman-teman. Oksidator. Nah, di sini bahan organik itu pada umumnya itu dia bisa dioksidasi. Nah, apabila demikian nanti itu bisa menghasilkan energi panas dan gas dan bisa menyebabkan timbulnya api seperti itu tidak diinginkan gitu. Ya, dan selanjutnya ada stabil pada rentang suhu tertentu seperti itu. Mungkin bisa di next. Naswa mungkin bisa di next Naswa. Oke. Lanjut ke prinsip reaksi pada penentuan kadar. Nah, di sini secara umum reaksinya itu prinsip reaksinya sama pada prinsip reaksi pada penetapan kadar di MgSO4 ya. Di MgSO4 ya, di MgSO4. Di sini reaksi antara bismut, cuman yang membedakan di sini ada reaksi awal dengan asam nitratnya situ. Karena bismut ini dia larut dan juga stabil pada kondisi asam. Jika dia dalam kondisi basah, dia basah sedikit, dia itu akan membentuk endapan sehingga larutan itu bisa kehilangan kadar dari bismutnya karena bismutnya sudah mengendap semua akibat basah. Nah, maka dari itu pertama direaksikan dengan asam nitrat lalu ditambahkan indikator. Nah, indikator yang ditambahkan ini indikator silenol jingga LP ya, warna ya silenol jingga. Nah, di sini dia akan membentuk senyawa kompleks dengan indikatornya.
bismut dengan indikator membentuk senyawa kompleks. Lalu dititrasi dengan EDTA. Nah, EDTA sendiri ini karena dia afinitas ikatannya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan indikator itu, dia akan menggantikan ikatannya menjadi bismut ya, mengganti ikatannya sehingga yang warnanya awalnya warna merah ungu menjadi warna kuning. Nah, kalau di praktikum kemarin kan kita warna merah ungu menjadi warna biru seperti itu. Oke, next. Mbak Naswa, mungkin bisa di next. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah larutan baku sekunder. Nah, baku sekunder ini digunakan tentu saja sebagai liganya ya juga ya, atau titran. Itu di natrium edetat atau EDTA. Nah, EDTA kan ini kepanjangan etilen diamid tetraasetat. Nah, tapi kenapa kok di sini itu tulisannya di natrium edetat? Karena EDTA sendiri itu sifatnya dia tidak larut dalam air. Maka kita gunakan dalam bentuk garamnya. Makanya digunakan di natrium edetat. Karena sifatnya larut dalam air. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut Mbak Naswa. Oke, seperti itu. Oke, di sini ada baku primer dan baku sekunder yang digunakan. Di sini ada kalsium karbonat dan juga di natrium edetat yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini pemberiannya itu kalau kalsium karbonat dia serbuknya halus, mikrohablur, putih, tidak berbau, tidak berasa, dan juga stabil di udara. Nah, di sini kelarutannya juga praktis tidak larut dalam air. Namun, apabila ada sedikit saja karbon dioksida, kan di udara ini umumnya ada karbon dioksida. Jadi, kelarutan dari kalsium karbonat ini akan meningkat seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Livi. Baik, izin melanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah penyiapan larutan baku primer. Step yang pertama, menimbang teliti lebih kurang 200 mg kalsium karbonat yang telah dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam dan didinginkan dalam desikator. Step selanjutnya, memasukkan kalsium karbonat ke dalam gelas beker dan ditambahkan air kurang lebih 10 ml. Kemudian diaduk dengan batang pengaduk hingga membentuk suspensi. Kemudian pipet 2 ml larutan HCl3 normal dan tambahkan ke suspensi kalsium karbonat. Aduk hingga semua kalsium karbonatnya larut. Kemudian masukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan air hingga tepat tanda. Selanjutnya, pembakuan larutan baku sekunder, yaitu mengambil 30 ml baku primer dengan pipet volume dan memasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan NaOH 1 normal hingga pH mencapai 9-10. Kemudian timbang kasar 300 mg indikator hidroksinaftol dan tambahkan ke dalam Erlenmeyer. Lakukan titrasi baku primer dengan sampel EDTA. Kemudian dihitung kadar EDTA dengan rumus volume titran dibagi volume sampel dikali berat sampel dikali MR EDTA dibagi MR kalsium karbonat. Boleh di next slide. Kemudian selanjutnya adalah efek farmakologis dari bismut subnitrat. Mekanisme kerja bismut subnitrat sendiri adalah untuk membentuk penghalang atau pelindung pada lapisan lambung dan usus, kemudian mendorong peningkatan prostaglandin endogen atau PGE2 untuk melindungi lapisan dinding lambung dan usus, kemudian menghambat kerja enzim urease, katalase, dan lipase. Enzim-enzim ini itu yang mendukung terjadinya tukak lambung. Kemudian jika dihambat, maka akan meminimalisir resiko tukak lambung. Efek terapinya sendiri adalah untuk mengatasi masalah pencernaan seperti dispepsia dan gastritis. Kemudian mengurangi infeksi Helicobacter pylori dan mengurangi gejala ulcus duodenum dan mengatasi diare. Reaksi kimianya adalah bismut subnitrat ditambahkan HCl menjadi bismut oxychloride ditambah bismut nitrat ditambah NH2O dan HNO3 dan menghasilkan lapisan pelindung. Boleh di next slide. Kemudian adalah perbandingan prinsip kerja dari praktikum dan juga pustaka yang sudah kami jelaskan tadi.
Saat praktikum, kita mencari kadar dari Mg2+ pada sampel MgSO4. Kelarutannya sendiri sudah larut dalam air sehingga tidak perlu pelarut khusus. Kondisi pH-nya adalah basa, kurang lebih 10, pengatur pH-nya adalah buffer NH4Cl NH3, dan menggunakan indikator heliochrome black tea atau IBT. Perubahan warnanya yaitu saat bereaksi dengan indikator menjadi merah ungu, dan titik akhir titrasinya adalah biru. Kemudian pembakuan EDTA-nya dengan ZnSO4 7H2O, dan alasan kondisinya mengapa dia basa karena Mg-EDTA ini stabil pada pH tinggi dan indikatornya bisa bekerja secara optimal di pH tinggi. Kemudian jika di prinsip kerja pustaka, kadar yang kita cari adalah ion Bi3+ dari bismut subnitrat. Kelarutan sampelnya tidak larut dalam air sehingga dibutuhkan pelarut. Kondisi pH-nya adalah asam saat pelarutan, kemudian bisa disesuaikan. Pengatur pH-nya adalah HNO3 untuk pelarutan dan NaOH untuk penyesuaian pH. Indikator yang digunakan adalah silenol orange. Perubahan warnanya adalah merah ungu saat berinteraksi dengan indikator, kemudian menjadi kuning di titik akhir titrasi. Kemudian pembakuan EDTA-nya dengan kalsium karbonat, dan alasan kondisi mengapa kondisinya adalah asam karena ion Bi3+ ini terbentuknya di kondisi asam seperti yang sudah dijelaskan oleh Gosan tadi, sehingga itu yang dibutuhkan untuk bisa terlarut. Sementara jika di kondisi basa maka akan membentuk endapan dan itu tidak diinginkan. Boleh di next slide. Kemudian adalah kesimpulan. Jadi setelah yang kami jelaskan tadi adalah penetapan kadar bismut subnitrat dilakukan dengan metode kompleksometri menggunakan EDTA sebagai titran. Pembakuan baku sekunder EDTA dilakukan dengan larutan kalsium karbonat sebagai baku primer. Titrasi ditandai dengan perubahan warna indikator sirenal orange dari merah ungu menjadi kuning, yang menunjukkan terbentuknya kompleks stabil antara ion Bi3+ dan EDTA. Dari sisi farmakologi, bismut subnitrat berfungsi sebagai antasida, antidiare, dan astringen, sekaligus melindungi mukosa lambung serta menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori. Mungkin sekian dari kelompok kompleksometri. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise. Ya, monggo Mbak Wafa, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan mengenai ketentuan spesifik mengenai akhir titrasinya, karena kan hasil akhir titrasinya kan warnanya berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu endpoint yang dipakai itu apakah tetesan pertama ketika warna berubah atau tetesan ketika warna itu menjadi lebih pekat dari sebelumnya. Sekian. Baik, selanjutnya Mbak Regina, monggo. Baik, mengingat bismut itu mudah mengalami hidroksilasi dan membentuk endapan pada pH yang terlalu tinggi, bagaimana memastikan kondisi pH tetap optimal selama titrasi kompleksometri ini agar kompleks pembentukannya stabil dan titik akhirnya tidak bias? Terima kasih. Baik, silakan untuk Phoebe. Baik, sebelumnya saya Vivi Rimadani dari kelompok B2, izin bertanya. Tadi di slide perbandingan antara penetapan kadar bismut dan magnesium, tadi kenapa magnesium ini perlu diberi datar, sedangkan pada Bi3+ itu tidak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Nur, monggo Nur Fajar.
Ya, kemarin kalau di praktikum kan ada perhitungan apa gramnya. Nah, kalau di apa namanya di masalah kalian itu apakah ada ketetapan gramnya berapa persennya gitu ya? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, di sini aku mau menjawab pertanyaannya Vibi ya. Eh, Jadi pertanyaannya Vibi kan kenapa kok di MG 12 itu dikasih daftar tapi di Bismuth itu tidak dikasih daftar ya. Nah, di sini perlu diketahui dari karakteristik dari masing-masing senyawanya atau atomnya ya. Kalau Mg12 itu kenapa dia ditambahkan dapar basa ya. Jadi eh, Mg12 itu em, dia itu optimal dalam kondisi basah. Sedangkan EDTA itu juga optimal kondisi basah, tapi dia tuh tidak kalau misalnya kok pH-nya terlalu bawah, dia itu tidak optimal gitu, seperti itu. Makanya jadi rentang pH dari kan harus disesuaikan antara keduanya. Nah, rentang pH-nya batas atas batas bawahnya itu sempit, makanya digunakan dapar. Nah, sedangkan kenapa dalam bismut ini tidak digunakan daparnya ya, tidak digunakan dapar, tapi melainkan eh, pH-nya, apalagi pekat ya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa bismut itu eh, dia itu kalau dalam basah dia kan membentuk endapan. Nah, dan juga kalau misalnya dia dapar, kan dapar itu campuran dari dua senyawa ya. Nah, kebanyakan buffer asam itu apabila direaksikan dengan bismut dia akan membentuk endapan. Makanya nggak cocok gitu loh. Maunya biar reaksi itu optimal malah bismutnya jadi endapan, maka yang ada malah bismutnya hilang gitu dari larutan. Makanya digunakan pH-nya langsung yang pekat gitu. Seperti itu. Apakah bisa menjawab atau masih dibingung? Kita bisa bertahan di sini. Hidup pas-pasan. Aku nggak mau, Mas. Terima. Tolong tahan. Gimana Mbak Vibi? Apakah sudah menjawab atau ada yang masih dibingungkan? Nggak mau, Mas. Terima. Tolong tahan emosi kamu. Iya, sudah menjawab dosen. Terima Bertahan di kasih. sini. Oke, terima kasih. Aku nggak mau, Mas. Terima. Tolong tahan emosi kamu. Oke, di sini mau tanya. Saya mau jawab, saya jawab pertanyaannya dari Regina yang tadi mengenai kalau misalkan bisnis itu bisa mengalami hidrosilasi ya sehingga mudah mengendap pada pH yang cukup tinggi. Memang pada pengujian kompleks energi itu memang kita harapkan pH yang digunakan oleh sampel sehingga dapat menghasilkan titik yang sesuai ya dengan hasil harapannya itu adalah dalam kondisi basah yaitu pada pH 9 sampai 10. Nah, tetapi memang kalau misalkan pH tinggi kan nanti kan terjadi hidrosilasi ya sehingga melenggang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan air lagi pada ketika dia itu ada di Erlenmeyer. Jadi ketika sudah dibuat sampel, kan ini kan untuk pembuatan untuk penguatan kadarnya kan diperlukan menimbang sampel dari bisnis substrat, kemudian diantarkan, dialihkan, dan dipindah ke Erlenmeyer. Nah, di Erlenmeyer ini bisa ditambahkan lagi dengan air. Memang tidak mempengaruhi ke pH, tapi bisa mempengaruhi ke konten bisnis substratnya dari jumlah air yang ada, karena dengan penambahan air ini kan sebenarnya bisa melarutkan jaga-jaga misalnya bisnis itu terjadi endapan. Nah, itu bisa dilakukan lagi dengan air yang ditambah dan jumlah molekulnya itu tidak akan berubah sehingga tidak akan terlalu mempengaruhi dari hasil titrasinya. Karena kan yang bekerja untuk membentuk warna, jadi warna itu kan dari molekul bisnis nitratnya dengan perbedaan seperti itu. Itu adalah salah satu caranya. Apa menjawab? Masukkan 2 sendok makan garam. Terima kasih, Bakti. Masukkan Permisi di sini Mas Ismoyo, pertanyaannya bisa diulangi Mas. aduk sampai ke
Jadi kan kemarin di praktikum kita komplekso itu kan menentukan kadar gramnya ya lah. Di yang kalian bahas ini apakah ada penentuan gramnya juga? Kan di komplekso kemarin menentukan Mg di dalam Mg sulfat kan. Nah, kalau di kalian ini apakah ada atau enggak? Itu aja sih. Oke, di sini aku bantu jawab ya Mas Ismoyo. Di sini kan sebenarnya di PPT kami sudah diterterakan kayak semisal 1 mili dinatrium edetat 0,05 molar setara dengan 10,45 miligram bismut. Cuman saya emang sengaja tidak saya sebutkan. Nah, di sini memang namanya penetapan kadar kompleksometri di praktikum kan juga persentase kadar juga ya dari kadar berat yang dicari per berat sampel ya. Ini ada kok. Jadi di PPT kami sudah disebutkan seperti itu. Ya, kesimpulannya ada persentasenya juga, persentase kadarnya juga ada pastinya. Ya, untuk persentase normal batasnya itu berapa ya? Masuk Mungkin di aku Citra nggak Lens kedengeran tadi. Surabaya ada yang Maaf. bisa nebak nggak berapa Maksudnya budget normal batas itu seperti apa, Mas? Ya kayak normal batas apa kayak ada cemarannya gitu. Oke, di sini kami tidak menghitung itu ya, karena di farmakopi juga tidak kan kalau seperti itu kan harus perlu datanya ya, Mas Ismoyo. Jadi kami tidak menghitungnya, sedangkan di farmakopi juga tidak disebutkan batas itunya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hasan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Wafa ya. Kita teman-teman ada yang mau bantu menjawab? Mungkin saya di sini izin membantu menjawab untuk pertanyaan Bapak ya mengenai endpoint yang benar. Nah, di sini memang menjadi sebuah perdebatan ya setelah seharian yang rasanya paling enak santai kalau kita kembali ke prinsip atau dengan favorit di ruang tamu titrasi kompleksometri ya, namanya kompleksometri kemana-mana beda yang nanti contohnya akan membentuk kompleks dengan titrannya. Nah, kompleks ini ditandai dengan adanya perubahan warna karena adanya indikator. Nah, tetapi sebetulnya titrasi yang benar itu adalah ketika warna sampel di awalnya itu sudah menghilang. Jadi misalkan ya kalau kita kemarin di praktikumnya MG4 itu kan kita warnanya kan awalnya semacam pink atau ungu itu ya. Nah, ketika sudah dititrasi dengan EDTA, ketika warna sampelnya itu sudah hilang, otomatis semua molekul MG4 itu sudah membentuk kompleks dengan titran EDTA-nya. Nah, perubahan warna yang menghilang ini lambat laun akan merubah warna juga. Jadi dari pink ke hilang, ya, lalu setelah hilang dia akan berubah menjadi biru karena ada proses pembentukannya. Jadi memang titrasinya itu endpoint-nya adalah ketika warnanya hilang dan sudah membentuk warna biru pada pertama kalinya. Tapi kalau untuk yang kasus bismut ini, ketika membentuk warna oranye pertama kali. Apakah bisa menjawab? Atau mungkin dari kelompok teman-teman ada yang Tadi ada, apakah dari Bapak juga jawab? Sudah, terima kasih. Baik, mungkin karena semua pertanyaan sudah terjawab, mungkin kami akhiri dari kelompok 4 materi kompleksometri. Kami ucapkan terima kasih atas antusiasme dari teman-teman yang bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, semua kelompok sudah presentasi. Tolong nanti jangan lupa setorkan hasil dari diskusinya ya ke Bu Febri. Kalau belum mengumpulkan mungkin laporan atau
PowerPoint atau makalahnya bisa kumpulkan ke Bu Febri juga. Oke, saya berikan insight aja sedikit ya mengenai beberapa materi. Mengenai pertama adalah kompleksometri. Kompleksometri, asam basa dulu aja sesuai dengan presentasi. Oke, asam basa. Asam basa ini adalah salah satu jenis titrasi kolorimetrik yang cukup sederhana ya. Jadi masih digunakan sampai saat ini untuk penetapan kadar asam salisilat. Endpoint-nya ya sama seperti yang kalian lakukan di praktikum itu. Cuma ada beberapa indikatornya yang berbeda. Bisa menggunakan phenol red ataupun yang lain. Caranya ya sama saja dengan yang kalian lakukan di lab itu. Jadi kalau kalian nanti kerja, kalian disuruh melakukan titrasi asam basa terhadap sampel tertentu ya, yang sensitif terhadap perubahan pH, itu yang kalian lakukan seperti itu. Yang kedua adalah gravimetri. Gravimetri, seperti halnya yang kalian lakukan di sini, itu adalah salah satu jenis gravimetri. Namanya gravimetri. Jadi berdasarkan berat. Yang sering jadi masalah ya adalah waktu. Gravimetri itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan titrasi. Karena apa? Gravimetri itu memerlukan berat konstan. Dulu sebelum Fakultas Farmasi ini pindah ke kampus C, gravimetri itu dilakukan dengan metode barium sulfat yang seperti kalian diskusikan seperti ini. Tapi ada kelemahannya. Pertama, waktunya itu sangat lama. Misalnya harus mencuci endapan barium sulfat itu dibutuhkan berjam-jam. Saya masih ingat dulu waktu melakukan itu ya, praktikum gravimetri itu, sudah itu ya, hari pertama itu, dia dilakukan 2 hari. Dulu hari pertama itu dilakukan, waktu mencuci endapannya itu lama dan pelan-pelan. Sudah hampir habis waktunya karena saya praktikum hari itu Jumat sore, ya, itu diobrak-obrak oleh Pak Kusairi itu, akhirnya saya malah panik, akhirnya larutan yang saya gunakan untuk mencuci itu saya malah masukkan kebanyakan. Akhirnya malah tumpah sampelnya. Ya akhirnya malah dapat jelek, saya dapat 0, waktu itu dinolkan kalau dapat itu. Itu di gravimetri. Kenapa? Membutuhkan waktu sangat lama sehingga itu ada dilakukan 2 hari, sehingga akan dirubah menjadi yang lebih mudah yaitu susut kering. Itu akan lebih cepat gravimetri dan itu pasti akan dilakukan susut kering itu ketika kalian nanti bekerja di pabrik obat tradisional. Kemudian kompleksometri. Untuk kompleksometri, penetapan kompleksometri untuk sampel-sampel tertentu sekarang ini sudah jarang dilakukan. Kenapa? Pembentukan ion kompleksnya itu sangat tergantung sekali oleh kondisi-kondisi tertentu pembentukan kompleksnya. Sehingga untuk penentuan kompleksometri, logam-logam dengan kompleksometri, biasanya dilakukan dengan cara instrumentasi yang akan kalian pelajari nanti di semester depan. Argentometri ya, penetapan kadar Cl-min itu juga sekarang mulai ditinggalkan, tetapi masih ada aja yang masih menggunakan argentometri karena dia digunakan spektrometer serapan atom yang akan kalian pelajari di semester depan. Lebih baik yang mana, Moore atau Vayan untuk menetapkan kadar Cl? Kalau kalian baca kuliah saya, itu ada metode-metode tertentu yang lebih baik digunakan untuk metode penetapan kadar Cl-min, Br-min, dan I-min. Di mana Moore adalah salah satu yang terbaik digunakan untuk penetapan Cl-min. Nah, kenapa kalian kok saya suruh menetapkan dengan cara Vayan? Karena pertama, Moore pembentukan warna, pelihatan warna di endapan merah bata itu adalah sangat subjektif. Ada yang bilang endapannya sudah terbentuk, ada yang bilang endapannya belum terbentuk. Kedua, dia itu sangat pH dependent, kalium bikromat itu. Ketika pH-nya kurang dari 6 saja, kurang sedikit 5,8 aja, itu dia sudah tidak sensitif lagi indikatornya. Sehingga hasil titrasi mungkin dibutuhkan yang lebih banyak untuk mencapai endpoint. Itu kelemahannya dari Moore. Oleh karena itu kalian ujian saya gunakan metode kalian di metode Vayan. Berikutnya, untuk apa yang belum ya? Sudah semua ya? Sudah saya komentari semua ya? Oh, iodometri atau redox. Redox itu nanti akan kalian lakukan lagi nanti di semester depan, yaitu titrasi redox, tetapi menggunakan metode yang namanya adalah potensiometri. Jadi mengukur lonjakan flux. Nanti akan kalian lihat bahwa yang melakukan vitamin C, salah satu contohnya, itu sampai saat ini masih dilakukan dengan cara titrasi redox potensiometri. Jadi kalian semester depan nanti akan diajari titrasi redox yang lebih advance. Jadi redox yang dihubungkan dengan pH meter ya,
dan dihubungkan dengan potensiometer. Jadi kalian akan lihat itu bedanya seperti apa. Oke, ada yang ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada yang ditanya ya. Oke, selamat untuk kelas B ya. Kalian sudah selesai semua untuk kuliahnya. Jadi seperti itulah yang kalian lakukan di kimia analisis ya. Nanti semester depan kita akan ketemu lagi di analisis formasi, di mana menggunakan metode instrumentasi untuk mengukur sampel-sampel tertentu. Akan lebih mudah dan kalian bisa bandingkan sendiri dengan yang kalian lakukan dengan metode titrasi dan analisis kation, anion seperti yang kalian lakukan di kimia analisis. Oke ya, terima kasih kelas ini atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat sore ya. Selamat siang, masih belum sore ini. Jadi saya sampaikan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen sebentar, saya bukakan dulu. Duh, kok sudah penuh absennya? Ini tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan Bapak. Nggak bisa ngomong kayak biasanya. Permisi Pak Faris, saya Nadia izin bertanya Pak terkait metode Moore itu kan untuk titrasinya itu kan harus spesifik pada pH 6 hingga 9,5 kalau yang Iya. saya baca. Iya. Apakah boleh ditambahkan buffer ya Pak? Biar pH-nya itu agar berada dalam rentang tersebut. Tergantung sebenarnya buffer apa yang kalian tambahkan. Jadi ingat, kalian menggunakan titrasi Cl- ya dengan Ag ya, dengan ion Ag. Ag itu kan mudah mengendap ya dengan buffer apapun. Ag fosfat itu mengendap dia. Jadi yang akan ditambah buffer itu nanti di sampelnya. Jadi Ag fosfat itu sudah mengendap ya. Kemudian Ag misalnya kamu tambahkan dapar yang fosfat atau dapar borat gitu. Ag borat itu seingat saya juga mengendap. Jadi jarang sekali susah untuk mengadjustnya, buffernya yang tidak akan mengendap. Boleh kamu tambahkan buffer tertentu untuk mengadjust, ataupun kamu tambahkan asam saja atau basa saja untuk mengadjust, tidak perlu ditambah buffer. Tetapi dengan syarat yang kamu tambahkan itu tidak akan membentuk pengendapan dengan Ag maupun pengendapan dengan Cl. Itu syaratnya. Apa aja boleh, asal nggak ngendap. Soalnya kalau ngendap duluan kan nanti jadi positif palsu nanti. Menjawab pertanyaan kamu, Mbak? Iya Pak, menjawab. Ada lagi yang mau tanya? Clarissa, kamu nggak bisa absen ya? Ini udah saya absenkan. Ilham ada nggak? Laurena? Sinika? Sinika ini biasanya ada. Sinika Kalau tadi praktikum. ada sempat presentasi Pak, tapi mungkin ada kendala Terpental jaringan paling. atau gimana. Sama Masjid Kak. paling. Sama siapa? Laurena. Laurena. Iya.
Ilham, nggak ada. Ilham ada, Ilham Pak. di chat ada sih Pak ini di apa Ya wes, partisipan. ya wes turu paling. Ya udah, nggak apa-apa, saya anggap absen aja. Oke ya, jadi sudah absen semua. Jadi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih.